Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 76, Menyesal. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja, David menyimpan data yang tadi dikerjakannya di folder penyimpanan di laptop. Ia kemudian memadamkan laptopnya dan meninggalkan ruang kerja. David berjalan menuju ke kamarnya di lantai atas dan berharap Hana belum tidur, mengingat saat ini belum terlalu malam. Dibukanya pintu kamar secara pelan-pelan dan melihat Hana yang duduk di atas tempat tidur. Lagi apa? Ia berjalan mendekati tempat tidur. Pria itu kemudian duduk di tepi tempat tidur sambil memandang piring yang ada di pangkuan istrinya. Belajar buat ngantuk bang. Jadi Hana makan buah biar nggak ngantuk. Lagian mau makan yang lain-lain takut tambah gendut. Hana tersenyum dan menggigit buah yang saat ini ada di tangannya. Adek makan apa? Tanya Davin yang penasaran. Mangga, jawab Hana. Kenapa warnanya tidak kuning? David melihat daging mangga yang berwarna putih. Meskipun tahu buah mangga yang dimakan istrinya mangga muda, namun tetap saja ia bertanya. Biar matanya melek, jadi makannya mangga muda bang. Hana tersenyum dan menggigit daging mangga di tangannya dengan santai. Nanti perutnya sakit deh. David mengusap perut istrinya. Enggak kok, Hana tersenyum. Ia mendekat tekuk leher suaminya dan tanpa memberi aba-aba, Hana mencium bibir David. Entah keusilan datang dari mana, Hana dengan berani memindahkan mangga yang tadi dikunyahnya ke dalam mulut suaminya. Mata David terbuka lebar ketika menyadari mangga digigit istrinya sudah berpindah ke mulutnya. Rasa asam membuat dirinya tidak tahan. Wajib ditelan, Hana berkata setelah melepaskan bibir David. Asam sekali dek. Ia menjamkan mata ketika merasa asam. Bila nggak ditelan dengan harap dapat jatah, Hana memaksa. Mendengar ucapan istrinya membuat matanya terbuka lebar. Dipandangnya wajah istrinya. Bagaimana mungkin Hana pandai maksa dan mengancam seperti ini? Ancaman yang diberikannya juga tidak main-main. Ia membuat ia takut. David harus ikhlas menelan mangga yang bersuskan asam daripada tidak melakukan permainan yang sangat digemarinya. Tanpa mengunyah mangga terlebih dahulu, ia langsung menelannya. Dengan cepat dia meminum air putih yang ada di atas nakas dan berharap bisa menghilangkan rasa asam di lidahnya. Setelah mengambilkan satu gelas air, tetap membuat lidahnya tidak enak dan terasa begitu amat asam. Hana tertawa ketika melihat wajah suaminya. Davin menang istrinya dengan bermain keningnya. Kenapa jalan seperti ini, dek? David seakan tidak percaya istrinya bisa menjahidinya. Hana hanya tersenyum nyengir ketika mendengar ucapan suaminya. Melihat tingkah Hana yang seperti ini membuat ia gemas sendiri. Dipeluknya tubuh istrinya dan kemudian mencium bibirnya. Tangannya kini sudah mulai bermain-main di atas dada istrinya. Abang, jangan sekarang dong. Hana mendorong tubuh suaminya. David melepaskan istrinya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat sikap Hana yang seperti ini membuat ia kehilangan kesabaran. Jangan harap bisa lepas. David memeluk istrinya dan menggelitik pinggangnya hingga istrinya tertawa ngakak. Abang, geli. Hana tertawa ngakak ketika suaminya menggelitik pinggangnya. Abang, sudah, perut Hana sakit. Hana mengeluh. Dengan cepat David menghentikan tangannya yang langsung mengusap perut istrinya dan menciumnya. Abang, sudah. Hana memegang tangannya. David tersenyum dan mencium bibir istrinya. Sekarang ya. Hana tersenyum manis dan mencium bibir suaminya terlebih dahulu. Melihat perubahan sikap Hana membuat hatinya merasa sangat senang. Ia balas kecupan diberikan istrinya dengan lebih bersemangat. Abang, apa nggak mau lari pagi?
Hana Davin dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur setelah selesai sholat. Davin menggelengkan kepalanya. "Pusing, Dek, rasanya juga mual," keluhnya. "Kok mual lagi sih, Bang? Perasaan Abang sehat aja deh." Hana memegang kening suaminya. Davin menggelengkan kepalanya. Ia meminta agar istrinya duduk di sampingnya. Hana menuruti perintah suaminya. Ia duduk di samping Davin. Diletakkannya bantal di atas pangkuan istrinya dan merebahkan kepalanya di atas pangkuan Hana. Hana hanya tersenyum ketika melihat suaminya yang mengangkat bajunya dan mencium perutnya. "Adek, ini perut dikasih apa? Kok wangi?" Ia berusaha sangat senang mencium aroma perut istrinya, bahkan rasa mualnya juga hilang. Hana menggelengkan kepalanya. "Cuma dikasih lotion," jawabnya. "Lotionnya nanti kasih Abang ya, untuk dibawa ke kantor. Jadi kalau mual, Abang cium bau lotion." Dengan kening yang berkerut, Hana menganggukkan kepalanya. "Kenapa nggak bawa aja Hana sekalian?" "Ini ide yang lebih bagus, Dek." Davin tersenyum. Kini ia mulai mengerti dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Air matanya menetes tanpa berhenti. Sampai saat ini hatinya tidak pernah bisa tenang. Ibu mana bisa tenang bila anaknya tidak ada kabar sama sekali. Hingga rasanya melaporkan kasus hilangnya Berliana kepada pihak yang berwajib. Namun dia takut bila seandainya rencana yang telah lama direncanakannya akan terungkap. "Berliana, di mana kamu, Nak? Apa kamu sudah melupakan mamamu?" Susi menangis dan mengusap air matanya. Satu harian ini ia hanya menangi wajah putrinya dari foto yang tertempel di figura. Mengapa bisa seperti ini? Mama sungguh sangat tidak tahu lagi apa yang harus Mama perbuat. Saat ini ia hanya penyesalan yang ada dalam hatinya. Jika sang Susi tidak menuruti keinginan putrinya yang ingin menjadi seorang artis, mungkin kehidupan buruk seperti ini tidak akan dihadapinya. Seharusnya ia sudah menikmati kebahagiaan di masa tuanya, hidup serba berkecukupan dari harta tinggalkan mantan suaminya. Mungkin saat ini Susi sudah memiliki menantu dan cucu. Air matanya semakin berlinang ketika membayangkan kebahagiaan yang hanya menjadi halusinasinya saja. "Bila kamu lihat seperti apa sekarang Mama, kamu pasti akan menangis. Lihatlah, Nak, badan Mama sekarang sudah mulai kurus. Badan Mama sudah tidak gemuk seperti dulu lagi. Muka sudah tak terurus. Rambut sudah mulai banyak tumbuh uban. Mama sudah tidak punya uang untuk semir rambut dan perawatan wajah. Sekarang wajah Mama sudah tampak sangat keriput. Sudah 3 bulan kamu pergi. Sekarang Mama hanya bisa menunggu kamu kembali, Nak. Mama akan selalu menunggu kamu di sini sampai kamu pulang. Mama rindu dengan kamu. Mama rindu kita jalan-jalan seperti dulu. Kita jalan-jalan dan belanja ke mall, menikmati makan di restoran bersama. Mama sungguh rindu, Nak." Susi menangis hingga terisak. Susi begitu sangat menyayangi anaknya. Apapun yang diinginkan Berliana akan selalu diturutinya. Penghasilan dapat Berliana menjadi artis tidaklah begitu besar, berhubung ia tidak termasuk ke dalam artis yang memiliki pembayaran tinggi. Sedangkan untuk dunia tarik suara, karir Berliana bersinar karena suaranya ia masuk kategori biasa-biasa saja. Selama ini penghasilan dunia hiburan akan habis untuk berfoya-foya. Susi tidak menyangka bahwa sikapnya begitu sangat menyayangi akan berakhir dengan cara yang seperti ini. Dulu Berliana memiliki uang yang nominal besar di rekening, apartemen mewah dan mobil. Semua itu Davin yang memfasilitasi. Namun pada saat putrinya melarikan diri, di saat beberapa hari acara pernikahannya berlangsung, membuat Davin begitu sangat marah. Susi sudah mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan berharap dengan mengorbankan Hana untuk menjadi istri pengganti Davin. Pria itu tidak mencabut semua fasilitas yang dinikmatinya selama ini. Namun ternyata ia salah. Pria selama ini begitu sangat baik kepadanya dengan tega mencabut semua fasilitas yang selama ini diberikannya. Uang dari rekening dibekukan, apartemen mewah diambil, mobil diberikan Davin juga diambilnya. Bahkan Susi tidak membawa barang apapun dari apartemen, termasuk perhiasan, baju mahal, tas mahal, sepatu mahal, sandal mahal yang selama ini menjadi kebanggaannya.
Jika seandainya diperbolehkan bawa barang-barangnya, maka hidupnya tidak akan seperti ini. Davin begitu sangat kejam dan juga tega kepadanya. Pria itu mengusirnya dari apartemen tanpa ada belas kasihan. Susi masih ingat ketika pergi keluar dari apartemen, Davin hanya memberinya uang 100.000. Kini Susi tinggal di rumah sederhana yang dalam keadaan kosong tanpa isi, terkecuali alat masak, alat makan, tempat tidur, dan lemari kecil. Hampir semua isi dalam rumah ini dijualnya, bahkan ada diambil oleh penagih hutang, karena ia tidak sanggup membayar hutang tas, baju, serta sepatu yang dibelinya secara kredit. Setelah puas menangis dan pada akhirnya memutuskan untuk bersiap-siap pergi ke tempat kerjanya. Dalam 1 bulan ini, Susi sudah berpindah ke tempat kerja selama 3 kali, padahal ia sudah merasa rajin, namun tetap saja diberhentikan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.